Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bisa nonton kami di sini, kembali jumpa lagi dengan saya di sini, Ngopi Bareng Moi. Kebetulan saya di sini didatangan oleh tokoh-tokoh muda. Kebetulan ada dari Insya Allah dalam bulan ini jadi Kadin, ini jadi Ketua Pemuda. Ini yang lain lagi nih. Di sini kita akan bicara tentang bagaimana sih pengaruhnya narkoba terhadap generasi muda dan bagaimana sih peran pemuda. Dan begitu juga perannya Kadin terhadap terhadap narkoba lah ya, perkembangbiakan narkoba. Nah mungkin menurut Imron ya, Tamron, kita bersama Pak Tamron ini kebetulan beliau aktivis muda yang berkecimpung di bidang usaha kecil menengah mikro semuanya. Nah, makanya dia dikandidatkan sebagai Kadin ya. Kira-kira siapa sih yang nggak kenal dengan narkoba? Nah, sejauh ini yang narkoba itu kan sekarang udah banyak sifatnya, ada tindakan dari pihak keamanan, tindakan dari pihak kepolisian, tapi yang sifatnya yang apa ya, yang mendasar, kira-kira apa sih yang bagus untuk menghindar terhadap narkoba ini? Menurut Tamran gimana bagusnya? Oke, terima kasih Bang Ega. Ini pertemuan yang luar biasa ini. Ketemu sama abang-abang yang energik. Ya, jadi kita bicara soal narkoba. Saya sendiri merasakan memang sudah sangat memprihatinkan, terutama di kalangan muda, baik anak-anak di bawah umur 17 bahkan sampai 10 tahun sekarang. Jadi ini boleh dikatakan sudah kasus luar biasa. Nah ini makanya kita perlu mendidik dan memberikan informasi kepada anak-anak muda kita, terutama di daerah kota-kota dan pedesaan. Nah ini sudah sangat krusial kalau menurut saya. Siapa sih nggak kenal narkoba kan itu? Nah, narkoba ini sebenarnya sangat merusak mental, sangat membuat mungkin efeknya bisa jadi gila ya Bang ya. Nah ini yang perlu kita antisipasi ke depan dengan berbuat hal-hal positif ya, salah satunya kita berhimpun untuk mengerjakan hal-hal positif agar tidak selalu memikirkan hal negatif tadi, seperti halnya narkoba itu udah pasti negatif. Artinya kita kan udah tahu betul tuh ya, dampak buruk narkoba. Ya. Nah, untuk mengantisipasi biasanya kan banyak orang tuh yang katanya mau kita perang dengan narkoba, semuanya perang dengan narkoba ya kan. Nah, mungkin yang lebih konkretnya ada sih yang ada kesepahaman ya antara pemerintah dengan masyarakat, ya kan. Mungkin saya ingin tahunya sekarang ini menurut pemikiran Tamron, yang langkah terbaiknya untuk antisipasinya, apakah kita perlu melakukan kajian-kajian atau mempersempit ruang geraknya pengedar gitu kan? Mungkin ada buah pikiran atau semacam ide lah kira-kira. Menurutnya Tamron gimana bagusnya? Oke, saya setuju dengan Bang Ega sampaikan. Kita harus ada antisipasi konkret atau action yang jelas dalam mengantisipasi ini semua. Kalau menurut saya sebagai kaum muda, boleh dikatakan juga milenial ya Mas ya. Pertama sekali kita melakukan hal positif. Apa sih positif ini? Ini perlu dirincikan lagi. Karena kita bergerak di UMKM, kemudian kita dengan teman-teman pengusaha muda, kemudian ada pengusaha kecil, menengah, bahkan mungkin insya Allah besar. Kita coba buka sebuah kompleks perdagangan khusus. Maksudnya apa? Kita menciptakan peluang kerja baru gitu ya. Kita menciptakan peluang-peluang buat teman-teman adik-adik kita ini agar bisa berkreativitas. Nah, ini kan kita akan mengkaji sebuah pergerakan peluang kerja baru nih. Nah, kebetulan kita punya generasi muda juga, juga penuh, ada juga peran ya kan.
kadang-kadang saya lihat ini beberapa dua daerah ada yang telah melakukan pekerjaan bersama nih, kayak kelompok tani lah, ya kan, kelompok pemuda lah, pemuda pengrajin lah, ya kan. Nah, kendala yang kira-kira ini menurut pemuda nih gimana nih? Kendala yang dihadapi oleh pemuda dalam menghadapi globalnya narkoba merambah ke masyarakat. Nah, apa sih yang kurang kira-kira nih? Ini yang kurang nih, yang kurangnya apa nih? Menarik sebenarnya Bang, hari ini yang kita bahas terkait dengan Kopi yang termasuk. Kita sabar tuh, kopi 4 ya. Itu pahit. Pemirsa, kebetulan Pak In adalah kopi kita. Kalau kopi ini ngobrol penuh inspirasi ya. Nah, ini nih. Ini ya menurutnya pemerintah gimana nih? Kopi pahit. menarik sebenarnya hari ini kita bahas terkait dengan perjalanan generasi kita ke depan, generasi bangsa kita, generasi bangsa kita. Polemik yang terjadi hari ini seperti kata Bang Tamron tadi, narkoba merupakan memang bahaya nasional. Bahaya Ya. kita semua, bahaya menakan anak cucu kita nanti ke depan. Kalau menambahkan dari Bang Tamron adalah menciptakan peluang usaha untuk melupakan generasi muda kita dengan beberapa hal yang negatif. Kalau menurut saya lebih kepada ide dan pemikiran itu sendiri datang dari pemerintah. Kenapa? Karena setiap orang, setiap masyarakat yang hari ini yang sudah terkontaminasi dengan itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan tempat yang terbaik. Misalnya peluang kerja, peluang usaha, modal usaha. Hari ini kita sebenarnya lebih banyak menuntut kepada peran dari pemerintah daerah, pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah nagari. Di mana nagari adalah tumpuan dari yang rendah ya. Hari ini narkoba kita tidak usah menutupi, sudah rahasia umum. Narkoba tidak lagi memandang usia, tidak memandang lagi tempat, tidak memandang kaya miskin. Sudah mereka. Kenapa? Kebanyakan dari pengguna, pemakai dan yang terkontaminasi dengan itu terpengaruh adalah orang-orang yang tidak memiliki satu usaha yang tetap, modal yang ada. Jadi akhirnya mereka ini mendapatkan peluang tuh dengan itu tadi, pergaulan tadi. Dia punya ruang ya berarti ya. Dia punya ruang tuh. Tentu ruang itu dipandu, diprogram. Mungkin ada sedikit banyak kita bertanya pada pemerintah kan. Betul. Karena hari ini seluruh program nasional, program pemerintah pusat itu banyak sebenarnya yang hari ini dihadirkan untuk masyarakat kecil, seperti pelatihan kerja, modal kur, dan pinjaman tanpa anggungan. Di pemerintah nagari itu misalnya ada badan usaha milik nagari. Tapi kebanyakan masyarakat nggak tahu dengan itu. Betul. Gimana nih saudara? Tadi itu. Saya sendiri merasakan, sebagai saya tinggal di pelosok yang notabene masyarakatnya adalah petani. Pemudanya yang tamatan SMA itu sekolah menengah atas itu dapat hitung dengan jari. Hari ini setelah mereka tamat, mereka tidak tahu mereka mau ngapain. Selain dari kongko-kongko, ngumpul dengan kawan-kawan, duduk di pos ronda. Nah, peluang-peluang itu yang sebenarnya yang meracuni mereka untuk terjerumus. Tetapi jika program-program yang hari ini hadirkan oleh Pak Presiden, seperti lapangan kerja pada program padat karya, UMKM dan pinjaman tambah anggunan, pelatihan kerja gitu ya. Banyak hari ini yang bisa. Tapi nyatanya masyarakat tidak mendapatkan hal itu ya. Kalau saya memandang hari ini itu tuh diciptakan hanya untuk sekedar program lip service nanti ya. Proyek ya. Berarti intinya sejauh ini kita kan menggabungkan informasi ini. Mungkin fakta dan kenyataannya pada intinya semua yang dibutuhkan masyarakat itu pemerintah punya. Betul. Nah, pemerintah punya ya. Betul. Tapi mungkin kadang-kadang kendala-kendala itu yang kita hadapi, beliau pengen tahu juga nih pemerintah nih, mumpung kita berada di channel ini, mempersembahkan juga kendala-kendala apa sih? Karena banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi, artinya ya kan. Nah, sementara informasi apa yang pengen mendasar? Pertama, tentu masyarakat pengen tahu pemerintah daerah ini punya bendahara umum daerah ini siapa, gitu kan? Kas daerahnya di mana, gitu kan? Karena masyarakat tahu ada bank, semua bank ada di Solo, ya kan? Semua bank ada di Indonesia. Tapi mana sih bank yang berkompeten
bank yang ditunjuk sebagai pembina-pembina kita. Betul, Pak. Nah, iya kan? Betul. Nah, kalau menurut Tambron ini, yang sebagai generasi penerus ini ya, Ya. pernah nggak mencoba pengalaman-pengalaman seperti itu? Apa sih kendala-kendalanya gitu kan? Misalnya pengalaman mencoba mengajukan pinjaman ini Ya, ya, untuk gerakan usaha bersama nih, umpamanya nih. ya. Sama dengan saya dulu ya, saya sama kawan-kawan dulu pernah mencoba, karena ini punya ide bikin Ya. usaha gunting rambut nih, Hmm. ya kan? Barbershop. Karena ya, gue barbershop. Kayak kita berempat nih, Ya, saya punya kepandaian ini, kita punya kepandaian, Ya. tapi kita nggak punya tempat. ya, Katanya kita mencoba untuk meminjam usaha, minjam uang, kan banyak susah. ya. Nah, kebetulan saya juga di sini ada saudara kita ini yang sering berurusan dengan bank. Nah, ada Adrizal juga. Dia pemuda nih. Ya, ya, betul. Nah, kendala itu yang harus kita bicarakan. Ini apa sih? Seharusnya Ah. pemerintah nagari itu adalah link jembatan dari Berarti menurut- terhadap pihak ketiga ini. Oh. Seperti pemerintah nagari adalah pusat pemerintah terendah di bawah. Dia link dengan pemerintah daerah. Siapa mitra kerjasama dengan pemerintah daerah? Seperti tadi, perbankan Ya, yang merupakan Dia yang harus mengajukan ya? Iyalah. Pemerintah nagari hari ini diberi kewenangan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang diawasi oleh nagari. Kayak Brut gitu ya. Badan usaha pilih negara. BUMD, Badan ya. BUMD. Kalau menurut Tamran gimana? Bagusnya seperti apa? ya, itu memang ide yang betul dan tidak bisa kita salahkan. Di negara ini memang tumpuan buat masyarakat, buat anak-anak yang mau maju dalam hal UMKM, karena secara administratif kita lihat namanya juga orang baru buka usaha. Iya. Otomatis rata-rata persyaratan bank itu kan harus Dalam ada usaha berjalan. usaha udah jalan. Iya. Betul. Nah, usaha udah jalan itu dibuktikan dengan adanya rekening koran atau buku tabungan. Orang mau baru bikin Nah, usaha. jadi ini problem klasik yang Ah. selama ini sudah terjadi bertahun-tahun, tapi saya rasa belum ada solusi atas Betul. hal ini. Ya contoh kayak Bang Ega bilang tadi, kita berempat membuka barbershop. Ini otomatis nol dong. Iya. Nah, kita kumpulin duit dulu, otomatis kan baru buka tabungan. Iya, Sementara si bank mintanya 3 bulan terakhir minimal. Iya. Dari mana? Iya, dari mana ya? Ya, artinya ini persoalan satu. Kemudian tambah lagi nanti untuk peminjaman ke bank itu ada bukti transaksi. Sementara kita belum bertransaksi, Ya. belum ada, Ya. prosesnya belum berjalan. Nah, Kebanyakan di situ memang mentoknya. iya di Pak, situ ya. mentoknya. Berarti kalau kita bicara kendalanya uang, gimana kalau kita tanya orang yang punya uang? Ya. Bapak ini Ya. selalu untuk mengurus pinjaman. Iya. Sebelum itu kita ngopi dulu. Ngopi Ya. dulu. Ya, siap. Ah, Kita ngopi dulu. Pak Dede ini, Ya. Pak Dede ini punya sedikit pengalaman juga yang akan kita bagi ke kita. Ya, Karena beliau sering berkecimpung di bidang surat menyurat. ya. Ya. Mungkin bisa menjawab persoalan Ah. dia. Ya. Kira-kira menurut Dede ini, kendala apa sih yang dihadapi oleh pemuda ini? Atau generasi kita dalam narkoba ini? Gimana nih? Kalau dari konteks ini ya, pihak ketiga perbankan tadi sebenarnya kan modal. Itu yang dikatakan oleh kawan kita tadi. Memang narkoba ini adalah sebuah pelarian. Larian ya? Karena dia udah mentok. Jadi karena ada kebijakan yang tersendat, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak perbankan. Nah, kira-kira kebijakan seperti apa? Ya misalnya begini, seperti yang disampaikan oleh saudara kita dari KD tadi, Mhm. itu persoalan birokrasi bank. Birokrasi Persyaratan bank, ya? bank. Memang sekarang pemerintah sudah memangkas birokrasi tersebut, Mhm. misalnya terkait dengan perizinan, gitu. Mhm. Terus perlengkapan administrasi. Mhm. Tapi kadang-kadang kita juga tidak menit bank ya, karena itu misalnya contoh, misalnya kawan kita ini dia pernah minjam atau di saudaranya yang minjam beli spring bag Mhm. di leasing atau mana, nunggak. Yang nunggaknya bukan saudara kita tapi adalah saudaranya dia memakai jasa dia. Berarti kendalanya itu ya? Kendala itu tadi nampaknya mungkin ada semacam bantuan lunak dari pemerintah. Jadi sektor perbankan itu sebenarnya nggak ini juga. Nggak harus mengacu Nggak kepada yang harus, macam-macam nah, tadi ya? Tapi bisa lah seperti kata kawan kita ini, mitra daripada perbankan itu adalah pemerintah. Jadi Nah, bagaimana lah cara ini nih, pemerintah- menarik lagi nih. Nah itu
kalau kita bicara mitra, tentu semua masyarakat Solo ini perlu tahu juga Ya, bahwa kita itu punya bendara umum daerah. ya. Pemerintah daerah itu punya kasnya itu adalah Bank Nagari. Nah, Bank Nagari itu sangat peran. Bagaimana kalau semangat kita bersama, kita dorong pemerintah kita memberikan solusi kepada Bank Nagari yang ditunjuk sebagai bendara umum daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Ya, Setuju nggak? itu setuju sekali. Setuju kan? Ya, sangat. Oke guys. Dulu ada juga tuh, Ah. ada yang namanya Bapak Angkat. Bapak Angkat ya. Metode Bapak Angkat. Berputar dia. Nah, dulu ada Sebelum Tesmen kita Padang bahas gitu kan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mempunyai ekonomi dan itu ekonomi itu bisa diangkat. Nah, itu diberi modal oleh BUMN, BUMD dulu. Nah, saya ingin itu Dikembalikan. Bangkitkan Nah, lagi ya. juga kita berharap pada kawan kita dari Kadin, mungkin dengan terobosan-terobosan yang program Mendata itu, kembali ya. ya mendata kembali dan adakan lobby ya. Ya. Ada istilah sharing lah dengan pihak perbankan. Nih, saya punya kawan-kawan yang mempunyai ekonomi kreatif Iya iya iya. yang bisa diangkat. Saya yakin ini akan bisa naik. Nah, semua mungkin- program ini kan demi Ya. menjauhi hal-hal yang Nah. negatif seperti narkoba ya. Terus satu lagi saya inginkan, tolong perizinan jangan terlalu Persulit ya. disulit. Oke. Oke, baik pemirsa. Hari ini kita cukup bernuansa durasi dengan sekian menit. Kita mendapatkan metode yang bagus ya. Mungkin peran serta Kadin ke depan ya. Ya. Dalam hal ini Kadin ada nih, Ya, walaupun ya. belum menjadi Kadin ya. Karena bagian dari Kadin ada di Ya, sini. ya. Ya, kita minta juga nih peran Kadin sebenarnya nih. Nah, Ya, ini ya. gimana nih Bang? Jadi memang sejalan dengan apa yang disampaikan sama Abang Keuangan kita tadi mengenai bagaimana solusi agar anak-anak bangsa ini tidak terjerumus ke dalam narkoba. Ujung-ujung kaitannya adalah uang lagi, Uang lagi, ya. modal usaha. Nah, kita bicara soal modal usaha terkendala di perbankan karena administrasi yang begitu rumit. Pakai administrasi yang kalah ya. Nah, di sini kita berusaha hadir dalam rangka hal tersebut, Pak. Nah, salah satu terobosan Kadin sekarang semua sudah disatukan untuk perizinan. Ada teman-teman yang membuka usaha, biasanya pakai notaris buka CV, PT. Iya. Sekarang ada program Jokowi melalui Kadin, itu ada namanya PT perorangan. Dulunya hanya PT Persero, ya? Persero, Persero. ada direktur, Ya, ada kemudian sekarang enggak lagi. Ah. Ada PT Sekarang kayak Bang Ega nih, saya mau buka PT. Iya, iya, iya. Ya udah bisa aja dengan biaya hanya 50.000. Nah, Bisa ini, ya? ini terobosan Iya. Kadin di 2022. Dan ini kita berusaha merangkul teman-teman yang mungkin terkendala di administrasi. Ya. Ini bisa solusinya salah satu, bisa satu solusi. Artinya izin usahanya bisa dengan gampang, bisa bikin sendiri online dari kamar sendiri. Iya. Itu nanti buka www.kadin.com. Ya. Tapi bisa kita Kadin langsung menghandle bisa ya? Bisa, Bisa nah dong. untuk di daerah kita, jadi Kadin ini punya perwakilan di masing-masing kota kabupaten Ya. seluruh Indonesia. Ya. Nah itu bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang apapun, mulai Ya. dari UD, UMKM, Ya. industri besar, Ya, atau ya. apapun lah nama usaha, akses hal tersebut, masukin ke situ, nanti otomatis abang-abang akan jadi anggota Kadin secara otomatis. Otomatis ya? Ya, otomatis Ya, secara otomatis, otomatis. ya. Nah, apalagi kemudahannya? Pertama, biaya mudah bikin Ya, perizinan. ya. Kedua, nanti ada program-program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu jalannya adalah melalui link Kadin. Oh. Jadi abang anggota Kadin, bang bisa minta bantuan, ya udah kita bantu. Selagi kasnya masih ada, gitu loh. Jadi, Nah, kalau ada sekarang gini. generasi muda yang mempunyai mindset ekonomi kreatif, Ya. bisa. Oke, ayo gabung. Bisa beralih, ya. Pak Adrizanya harus mengumpulkan generasi Ya. lagi, Ya. mengumpulkan kota lagi. Ya. Saya baru tahu nih. tahu. Itu kan. Nah, Kopi ini- dulu, kopi lagi, Kopi kopi lagi. dulu. Ya. Kopi dulu. Itu bagus. Kalau hari ini program yang disampaikan oleh Bang Damri Kadin tadi, Ya. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya ya, apa ini kalau mengingat ini, berarti akan termotivasi lah generasi muda kita. Ya. Ya. Terhindar ya. Terhindar. Ya. Yang kedua, mereka akan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Ya, dan kreatif. ya. Karena semua yang bersangkutan dengan hari ini, mau kejahatan, pencurian, mal, Ya, itu ya, adalah sama. tidak lepas dari persoalan ekonomi. Ekonomi. Tidak adanya peluang usaha. Ya. Ya. Oke.
Kan tambahan tadi kalau dari Kadin seperti itu kan, Ya. akan lebih bagusnya lebih bermitra dengan perbankan seperti Ya. mengelola dana CSR Ya. atau Kadin sendiri punya anak perusahaan di sini. Iya, Ya, ya, ya. Berarti kita Ya. kita Iya, dilihat iya, kan betul. ya. Nah, Baiklah pemirsa, Iya, iya. kayaknya semakin asik kalau diteruskan ya. Untuk menghindari narkoba, peran narkoba kepada generasi muda atau generasi penerus, alangkah baiknya pemerintah nagari, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat, alangkah baiknya membangun jembatan hati dulu ya. Membangun jembatan hati agar kita sama-sama mengerti apa sih yang dikurangi, apa sih yang terjadi, apa sih yang menjadi kendala. Alhamdulillah hari ini kita menemukan titik terang. Mudah-mudahan ke depan generasi muda kita agak sedikit terlepas dari kesulitan ekonomi dengan program Kadin yang barusan disampaikan oleh saudara kita Tamblon. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Bagi Anda yang ingin mengikuti channel kami, program selanjutnya bagi Anda yang pecandu narkoba, ada sih program yang bermanfaat lagi bila dulu lagi. Yang lebih lanjut lagi gitu ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan.